Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales dalam Tribun News Podcast. Mari kita awali kabar hari ini dari berita nasional. Berangkat dari kegelisahan dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini cenderung terpolarisasi dan lebih mengedepankan perbedaan ketimbang usaha dalam mencari persamaan. Hal itulah yang menjadi landasan awal berdirinya Partai Pelita. Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula mengatakan pihaknya hadir untuk dapat mengakomodir perbedaan golongan, generasi, daerah, suku, dan keyakinan yang ada, serta menjadi harapan bagi rakyat menuju Indonesia yang adil dan makmur. Partai politik ini juga digawangi oleh tokoh-tokoh nasional, diantaranya Din Syamsuddin selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Partai atau MPP Pelita. Beni mengatakan Partai Pelita hadir dengan visi sebagai kekuatan politik pemersatu bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beni juga menambahkan bahwa visi itu akan diperkuat dengan misi partai untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, memfungsikan agama sebagai kekuatan penggerak pembangunan bangsa, meningkatkan kecerdasan politik rakyat, menegakkan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, serta mendorong peran kaum muda dan perempuan untuk kemajuan bangsa. Meski langkah perjuangan dalam mengejawantahkan gagasan perubahan ini telah ditempuh jauh hari sebelumnya, sebagai simbol titik baru perjuangan yang lebih konkret, Partai Pelita akan mendeklarasikan secara terbuka keberadaannya sebagai partai nasionalis religius yang inklusif. Tribuners, warga di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS yang berada di wilayah Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dibuat heboh dengan penemuan mayat tanpa identitas pada Jumat 25 Februari. Kapolsek Cigombong Cijeruk Kompol Sumijo menceritakan penemuan mayat tanpa identitas tersebut berawal dari laporan warga. Dari olah TKP tersebut, sambung Sumijo, kondisi mayat sudah mengkhawatirkan. Bahkan bagian atas dari mayat itu sudah terlihat kerangka tengkorak. Meski begitu, Sumijo belum bisa memastikan terkait identitas mayat tersebut. Langsung saja, tegas Sumijo, mayat itu telah dievakuasi untuk dilakukan identifikasi di RS Polri. Korban dicurigai pernah melakukan pembunuhan. Sumijo membeberkan beberapa ciri-ciri dari mayat tanpa identitas itu, yakni memakai celana panjang hitam dan baju hitam. Untuk kabar selebriti, pasangan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya mengumumkan nama lengkap Baby A, yakni Aminah Hanna Nur Atta. Menurut Atta, Aminah adalah nama ibu dari Nabi Muhammad, sementara Hanna memiliki arti kebahagiaan. Lalu kata Nur berasal dari nama Aurel yang artinya bercahaya. Terakhir adalah Atta, adalah nama dari sang ayah. Selain itu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mengungkapkan wajah Baby A ke publik. Seperti diketahui Tribuners, Aurel melahirkan anak pertamanya pada Selasa 22 Februari. Aurel melahirkan melalui proses operasi sesar. Setelah Baby A lahir, Atta dan Aurel tak langsung memamerkan wajah sang bayi ke publik. Keduanya sepakat untuk merahasiakannya terlebih dahulu. Selain merahasiakan wajah, Atta dan Aurel juga belum mempublikasikan nama lengkap Baby A waktu itu. Sebelumnya, Atta sempat membeberkan alasan yang membuat Aurel tidak bisa melahirkan secara normal. Atta menjelaskan jika ada alasan medis yang mengharuskan istrinya melahirkan secara sesar di tanggal cantik itu. Dari kabar olahraga, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari berdampak pada segala aspek di dunia. Salah satunya adalah sepak bola. Klub yang baru saja mencicipi gelar Piala Dunia antar klub, Chelsea, terancam dijual oleh sang pemilik yakni Roman Abramovich. Pemerintah Inggris dilaporkan akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat kepada Presiden Rusia dan koleganya, salah satunya yakni Roman Abramovich. Abramovich dikenal memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Vladimir Putin. Sama-sama berasal dari Rusia dan memiliki bisnis besar yang berkembang di berbagai negara, hubungan erat antara Abramovich dan Putin sudah bukan rahasia umum.
Pemerintah Inggris pun dikabarkan tak lama lagi akan mengambil langkah tegas dengan mengusir Abramovich dari Inggris sekaligus mencopot aset yang dimilikinya. Abramovich akan dilarang untuk memasuki wilayah Inggris untuk selamanya. Pria 55 tahun itu juga dipaksa harus meninggalkan Chelsea sesegera mungkin. Anggota Parlemen Inggris, Chris Bryan, menjadi pihak yang paling bersuara untuk memaksa Abramovich dilepas dari kepemilikan Chelsea. Di situasi yang semakin memanas di Ukraina, pemerintah Inggris berpeluang besar untuk menyelesaikan hubungan diplomatik mereka dengan Rusia. Dan nama Abramovich adalah pesohor sepak bola yang akan terkena dampak yang paling besar. Asetnya dari rumah hingga kepemilikan Chelsea akan dibekukan dan sampai diusir dari tanah Inggris. Demikian informasi dari Tribun News Today, saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.